Yang dialami Mama Lina sudah terasa sejak Mama Lina mendadak terpikat dengan Teddy Pardiana yang ngotot minta cerai pada ayahnya Sule Sutisna. Itu di situ gue sempet tahu lu cukup emosional tuh. cerita dulu. Cerita aduh, gemes banget juga kalau gini dah. Jadi soalnya gue nggak percaya nih cerita yang mas. Jadi sebenarnya kalau gue di sini karena mungkin ingin ngasih tahu juga lah gitu kalau perjalanan yang Iki lewatin tuh semata-mata ya gitu adanya gitu, dengan emosi yang Iki tampilkan di TV ataupun mungkin Iki nggak selalu nolak interview saat itu karena waktu itu masih berusaha untuk menjaga nama baik mama gitu, karena juga baru seminggu nggak ada atau mama juga baru meninggal gitu, jadi aku berusaha untuk keep semuanya lah, padahal pada dasarnya mah rahasianya semuanya ada di aku gitu. Iya tadi dicerita, kalau lu nggak mau cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jadi sebenarnya pada dasarnya mama itu berhubungan dengan si orang tersebut memang masih dalam keadaan ada hubungan, masih status pernikahan. Iya. Gitu. Karena gue orang pertama yang pertama kali ngelihat itu siapa, gimana, dan gue pun di situ pertama kalinya melihat gelagat sosok ibu yang jauh banget, berubah drastis gitu. Secara logika aja pernikahan 20 tahun terus tiba-tiba bisa ninggalin gitu aja dengan alasan gak nyaman kan nggak mungkin. Iya tadi kan lu cerita kan. Iya, dan meninggalkan anak-anak. Masa disantet begitu? Ya nggak tahu ya, cuman secara mungkin kalau secara ininya mah mungkin ya awal-awal kita nggak mikir ke sana, cuman ya akhirnya dengan berjalannya waktu ya, karena jujur ya gue pribadi yang ngelihat ketika maksudnya perubahan nyokap seperti apa, terus akhirnya ada itikat baik ketika gue pengen ngerayu nyokap datang ke sana, terus melihat udah gelagatnya udah bukan mama, terus dari raut wajahnya kayak udah bukan mama, terus ya aku ngomongin aja lah di sini kayak gitu karena ya aku juga demi kebaikan lah gitu ya. Pernyataan Iki di podcast Densu membuat netizen senior auto mengingat drama sidang perceraian Lina dan Sule yang diwarnai isu perselingkuhan Lina dengan Teddy. Selain Sule yang saat itu bersaksi di persidangan, Iki pun hadir menguatkan pernyataan papanya karena ia juga pernah menciduk Teddy tinggal seatap dengan mamanya. Kini, fakta itu terang benderang disampaikan Iki ke hadapan publik. Jadi aku tuh pernah mergokin ataupun ngelabrak. Iya lu cerita kan? Ngelabrak di rumahnya. Terus sampai akhirnya yang pertama kali Iki fokuskan adalah mama, karena Iki pengen nolong mama gitu. Ya emosi lah saat itu, emosi. Akhirnya aku cari cowoknya di mana? Ternyata dia ngumpet di belakang pintu, yang seperti aku ceritakan. Ngumpet di belakang pintu, pintu ketendang, kejedak dia. Ya ketahuan dong. Harusnya dia mau ada getar biar kita nggak tahu. Teriak aduh lagi. Iya kan, jedak, aduh. Ya ketahuan dong. Komedi lagi. Iya kan, jadi ketahuan. Ya udah, kita tarik lah dia. Nanti kita jelaskan ya, nanti kita ini. Udah ngobrol aja dulu. Udah, akhirnya kita obrolin baik-baik. Ternyata ya tidak mau kooperatif. Jadi ya udah, mama juga waktu itu jadi nggak bisa Iki ajak pulang dulu. Terus juga sempat pas munggahan mau puasa, aku datang ke sana ngerayu lagi sama ayah loh. Dan sikap mama tuh udah berubah drastis yang memang sepersekian menit itu yang tiba-tiba sedih, nangis, marah. Tapi ada momen di mana dia tuh yang benar-benar meluapkan semuanya bahwa dia tuh pengen pulang, kangen ayah, kangen aku, Putri, Ferdi, Rizwan. Jadi kan kita jelas-jelas kayak ini kayaknya kayak bentrok banget di dalamnya gitu loh. Kenapa gitu? Ya saat itu ya aku mikirnya kayak gimana ya. Ya tapi terlepas dari itu di belakang kita ikhtiar lah, kita datang ke Pak Ustadz, kita datang kemana untuk kasarnya ya ikhtiar untuk gimana nih cara nolonginnya gitu. Kalau saya menyikapinya di sini ya itu kan haknya dari Rizky Febian ya, mau ngomong apa aja. Yang pasti kalau memang itu ucapannya tidak terbukti nanti jatuhnya fitnah itu. Memang sudah dipenjara sejak Januari 2023 lalu lantaran divonis bersalah atas kasus penggelapan mobil milik Iki yang dititipkan kepada mamanya. Hanya saja daftar kesalahan Teddy seolah masih panjang dan tak bisa dilupakan begitu saja oleh Iki. Sejak merasakan pengaruh magis pada sikap mamanya, Iki tidak percaya lagi pada Teddy, apalagi ketika mantan ayah sambungnya itu mengaku mencintai mamanya dengan tulus. Iki merasa Teddy merencanakan niat buruk untuk menguras harta keluarganya.
Terlebih, Teddy tahu benar ia menitipkan uang dan sejumlah aset kepada mamanya. Bahkan beberapa jam sebelum mamanya meninggal, Iki merasa mamanya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini dipendamnya, namun tak jadi diungkapkan. Lalu benarkah lidah Mama Lina seolah keluh lantaran Teddy berada di sebelahnya dan diduga terus mengirimkan kekuatan magis agar istrinya itu bungkam? Waktu itu enggak, karena kondisinya terakhir aku masih ingat tuh, jadi tiba-tiba aku disuruh datang. Nah ini mama tuh orang itu dari dulu nggak pernah maksa. Jadi mama tuh ngertiin Iki banget. Kalau misalnya Iki nggak bisa atau apa, dia paling pengertian. Tapi hari itu, di hari terakhirnya, Iki saat itu tuh sempat nggak bisa tuh buat ketemu. Tapi dia maksa, sampai mama bilang, mama kecewa kalau sampai A nggak datang. Oh, aku langsung datang dari Jakarta langsung ke Bandung, ke Garut. Itu gara-gara apa? Dia ngomong gitu. Mamanya pengen kumpul katanya. Oh, mau kumpul, oke. Tapi dalam hati kayak ini ada apa ya gitu. Dan itu jauh dari mana-mana. Dan anehnya itu kenapa mama tuh nyewa di tempat Garut yang kosong apa, dan waktu itu hari apa lah gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol. Ada momen di mana mama kan pakai hijab ya. Mama pakai hijab, tapi waktu itu karena ada keluarga doang, tiba-tiba mama tuh lepas hijab. Dan kondisi mama tuh lepas hijab tuh persis seperti mama waktu SMA. Cantik banget saat itu tuh. Bercahaya banget. Cantik banget. Terus ketika mau dihijabin, bentar mama pengen gini dulu gerak, katanya tuh, kata mama tuh. Terus dia yang deket sama aku, sama Putri. Dan di saat itu tiba-tiba mama tuh kayak pengen ngomong gitu. Kayak pengen ngomong tapi Nggak kayak bisa ketahan. Karena kondisinya ketika aku di sana, si cowok itu pun ada di situ. Sembari gini. Yang nggak tahu ya, lu bayangin pressure-nya kayak gimana. Di situ ada cowoknya, kondisi lagi mencekam ya, suasana serem gitu, serem banget pak. Gue harus ngambil aqua gelas ngedoa, tapi kondisinya gue harus megang airnya, katanya tuh, bilang gitu. Yang penting sebisa-bisa Iki aja, yang penting yakin sama yang di atas, katanya tuh gitu. Ya gue sambil ngobrol, gue pura-pura sambil ngumpetin, sambil baca doa. Iya mah, iya, iya mah, siap, bisa. Gue doain. Udahlah, maksudnya tuh nggak agak reda tuh, maksudnya tuh agak tenang. Mungkin suges juga ya gue ya, mungkin suges karena udahlah gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba udah selesai semuanya, curhat yang lain, si cewek ini ngomong, si ibu ini, kamu kalau bisa pulang jangan lebih dari jam 12, kata. Bagi Iki bukan perkara mudah untuk menguak kembali masa lalu yang menyakitkan bagi keluarganya. Netizen mungkin melihat Iki tegar karena tak tahu kecamuk yang dirasakan hatinya. Pas di perjalanan, keceplok yang namanya indigo tuh, biasanya tuh kan kalau dia ngomong, dia akan lupa apa yang udah diomongin kan, biasanya gitu. Di jalan tiba-tiba dia ngomong, Iki yang sabar aja, mama sebenarnya nanti bakal nggak ada, bilang gitu. Ah gimana? Kata gue tuh, orang barusan gue ketemu, gue babai, kata gue tuh gitu kan. Enggak, katanya tuh, dia tuh bilang gitu. Udah pokoknya sekarang Iki banyak yang sabar, siapa tahu ada jalannya, katanya tuh. Bilang gitu. Udahlah gue pulang, nyampe ngobrol sama ayah, excited. Ya mama tuh nanyain ayah tahu. Lu tahu apa yang gue lakuin saat itu? Kondisi gue mau konser di showcase, gue bilang tenang ya, masih ada peluang buat ayah, kata. Gue atur secantik mungkin, tapi yang di atas ya berkehendak lain ya. Habis ngobrol, ayah ke kamar, terus gue ke ruangan studio tempat edit ayah. Udah Putri video call, mama udah nggak ada. Sebagai anak sulung yang paling dekat dengan mamanya, Iki seolah tahu rahasia yang tak sempat diungkap oleh mamanya terkait tindak tanduk mencurigakan Teddy. Itu sebabnya Iki sempat meminta makam mamanya dibongkar untuk kepentingan otopsi ulang. Meski tak ditemui zat-zat beracun dalam jasad mamanya, Iki yakin suatu saat keburukan Teddy akan terbongkar. Setelah terbukti menjual mobilnya tanpa izin, Iki juga tengah menunggu hasil analisis dari PPATK yang bakal diserahkan ke tim penyidik Polda Jabar terkait rumah di Villa Bandung Indah, 32 kamar kos-kosan, sejumlah sertifikat tanah milik mamanya yang diduga dibalik nama oleh Teddy. Ngurus ini, apakah ada gelagat yang mengarah ke hal mistis gitu? Enggak. Setahu saya sih nggak ada ya. Jadi nggak ada hal mistis sampai saat ini pun. Setahu saya, dia selama menjalani tahanan di rutan Kebonwaru, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Setahu saya ya, orang mistis seperti itu atau misalnya dia memakai mistis atau guna-guna, dia nggak akan ke arah mendekatkan diri kepada Allah lah.